Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Nevel. Kembali lagi bersama saya Endah Destri Rahayu di Nevel Radio 91,5 FM pada segmen Ngotai, Ngobrol Santai. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang seringkali dialami oleh kalangan muda nih, yang sedang mencari jati dirinya, ya apalagi kalau bukan insecure. Malam ini kita kedatangan dua narasumber nih. Pada malam hari ini kita kedatangan dua narasumber yang super kece nih, yaitu Kak Desi Salma dan juga Kak Novantris. Oke, baiklah Kak Novantris dan Kak Desi Salma, hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya. S3 sih, sehat, sejahtera, dan sentosa. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Baik, untuk Kak Desi dan Kak Novantris, mungkin sebelum kita memulai pembahasan kita pada malam hari ini, bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih. Dimulai dengan Kak Desi ya. Oke, perkenalkan, nama saya Desi Salma Yunita. Saya mahasiswi aktif program studi komunikasi penyiaran Islam semester 5 akhir. Dan sebentar lagi saya akan menginjak semester 6. Baik, terima kasih ya Kak Desi. Untuk Kak Novan sendiri gimana nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Novantris, mahasiswa aktif di program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5 akhir yang sebentar lagi akan melaksanakan PKL. Baik, langsung saja ya kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu insecure. Menurut Kak Novantris dan Kak Desi Salma, insecure itu gimana sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Novan. Baik, kalau menurut saya insecure adalah perasaan di mana seseorang selalu merasa cemas atau takut tidak menerima dirinya secara tulus, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman. Insecure juga sebenarnya hal yang wajar dialami oleh sebagian manusia. Tetapi insecure dapat terjadi secara terus-menerus dan juga akan bertahan untuk waktu yang lama. Oke Sobat Nevel, begitu ya insecure menurut sudut pandangnya Kak Novantris. Kemudian gimana nih menurut Kak Desi? Oke, kalau menurut saya sendiri, insecure itu merupakan satu kondisi atau situasi di mana seorang individu itu merasa tidak percaya diri dengan apa yang mereka punya. Misalnya nih, seorang individu itu melihat orang lain, ih kok dia cantik ya, kok dia ganteng ya, kok aku kayak biasa aja ya. Padahal diri dia itu sendiri itu cantik sebenarnya atau tampan sebenarnya. Tapi oleh karena merasa tidak percaya diri tersebut, mereka individu itu langsung merasa, kok mereka cantik banget ya, kok mereka ganteng banget ya, kok saya enggak gitu loh. Nah itu insecure menurut saya. Baik, untuk kedua narasumber kita malam hari ini, kira-kira pernah nggak sih ngerasain insecure? Kalau pernah, insecure dalam bidang apa sih? Mungkin Kak Desi dan Kak Novan bisa sedikit cerita ya tentang pengalaman insecure-nya yang pernah dialami. Mungkin bisa dimulai dengan Kak Desi. Kalau insecure yang saya alamin pribadi ya, itu lebih ke di bidang akademik. Ya, di bidang akademik. Karena saya pikir, kok teman-teman saya mereka bisa ya dalam menguasai dalam satu mata pelajaran begitu loh. Ini khususnya terjadi pada saat di sekolah menengah atas. Kok mereka bisa ya? Kok saya begini ya? Begitu. Kok mereka bisa menahan rasa kantuk saat di kelas gitu? Kok mereka bisa sih fokus banget sama apa yang disampaikan oleh guru, sementara saya kok saya gini amat ya gitu. Kok saya, apa sih yang kurang dari saya gitu loh? Apa sih yang selama ini saya lakukan? Kok sampai saya nggak bisa gitu loh? Sementara yang lain bisa, kok saya nggak bisa. Nah itu insecure yang paling sering saya alami di saat sekolah dulu. Nah, sekarang giliran Kak Novan nih, pernah nggak ngerasain insecure? Langsung dijawab ya Kak.
Kalau menurut saya sendiri sih pernah mengalami kejadian insecure, contohnya saja di bidang pendidikan. Ketika kita melihat ada seseorang yang mempunyai public speaking yang bagus, cara bicara yang bagus, dan juga ketika apa yang orang tersebut bicarakan dan cepat juga dipahami oleh para pendengar. Nah, di situ biasanya saya insecure karena saya juga takut dan juga sering berpikir kapan sih saya bisa sama seperti dia yang mempunyai public speaking yang bagus, mudah berbicara kepada orang lain dan juga tidak gemetar ketika berbicara di depan banyak orang. Itu sih yang sering di-insecurekan kalau menurut saya. Kalian setuju nggak sih sama kiasan semenjak ada kata insecure banyak yang lupa cara bersyukur? Kira-kira gimana sih tanggapan kalian? Mungkin Kak Novan bisa mulai terlebih dahulu? Kalau menurut saya sih orang yang suka insecure kadang juga lupa tidak bersyukur. Karena bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan hidup di dunia. Dan saat kita bersyukur, kita akan merasa hidup kita lapang dan terasa mudah. Pikiran dan perasaan kita juga jadi lebih positif ketika mampu bersyukur. Lain halnya dengan orang yang bersyukur. Kehidupan mereka yang lupa bersyukur terasa sempit dan susah. Di hatinya ada rasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, sehingga membuat kehidupannya penuh dengan hawa negatif. Itulah mengapa banyak orang-orang yang merasa insecure karena dia tidak melihat potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Nah, sekarang giliran Kak Desi nih. Gimana sih tanggapan Kak Desi terkait kiasan yang sudah disampaikan tadi? Oke, tanggapan saya mengenai kiasan sejak kata insecure jadi lupa kata bersyukur. Itu lebih ke pribadinya ya. Kan seperti yang sudah saya bilang tadi, insecure itu adalah saat-saat atau kondisi di mana seseorang itu tidak percaya diri dengan apa yang mereka punya. Jadi bukan berarti mereka insecure dengan apa yang mereka punya, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka punya. Itu bukan berarti mereka itu tidak bersyukur gitu loh dengan apa yang mereka punya. Ada kalanya mereka itu sudah mencoba untuk bersyukur dengan apa yang mereka punya, bersyukur dengan kemampuan yang mereka punya, tapi sekali lagi mereka itu tidak punya rasa percaya diri gitu loh dengan kemampuan yang mereka punya itu. Mungkin karena merasa kepercayaan diri yang kurang itu, orang lain melihatnya, ih kamu kan bisa kayak gini, kenapa kamu nggak bersyukur aja gitu loh. Pasti itu kan yang ada di pikiran orang lain. Padahal sebenarnya orang-orang itu orang yang mereka lihat itu, mereka itu sebenarnya bukannya tidak bersyukur, mereka itu tidak percaya diri gitu loh, bukannya tidak bersyukur. Baik, terakhir, karena memiliki pengalaman insecure-nya masing-masing, gimana sih cara kalian untuk mengatasi serta bangkit dari keadaan insecure yang dialami? Nah, ada beberapa tips nih untuk mengatasi agar kita tidak mudah insecure. Yang pertama adalah jadilah sahabat untuk diri sendiri. Dan yang kedua, tinggalkan teman toksik yang sering menjatuhkanmu. Dan yang ketiga, lakukan langkah kecil untuk membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu penting loh. Dan yang keempat, berikan self reward ketika kita bisa berhasil melawan rasa insecure. Atau dengan kata lain, berikan hadiah kepada diri sendiri. Dan yang kelima adalah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bisa menghargai keberadaan kita. Sahabat atau orang lain yang juga memahami kita tidak akan cepat menjudge. Alih-alih mereka selalu mengingatkan tentang hal-hal yang baik yang telah kita lakukan. Mereka juga tak segan untuk membantu apabila kita menghadapi masalah. So, jangan terlalu takut untuk merasa insecure. Dan yang selanjutnya adalah jangan terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Karena bergantung pada diri sendiri daripada ke orang lain.
Insecure akan membuat seorang merasa takut, khawatir, cemas, meragukan diri sendiri, dan merasa tidak berdaya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Apabila kita membiarkan diri kita insecure terlalu lama, perasaan insecure akan membuat kita kewalahan dan mudah stres dalam menghadapi tantangan di kehidupan. Dan itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk mencegah hal-hal atau untuk mencegah insecure di dalam diri kita sendiri. Dari saya sendiri, cara-cara saya agar saya bisa keluar dari zona insecure itu lebih ke jadi diri sendiri ya. Soalnya saya itu meyakini bahwa setiap orang itu pasti memiliki keunikannya masing-masing. Misal si A bisa melakukan ini, si B bisa melakukan itu. Ketika kita melihat mereka, itu kita jangan langsung berpikir kok mereka bisa melakukan itu, kok mereka bisa melakukan ini gitu loh. Jadi ada baiknya kalau kita berpikir kalau kita misalnya kita tidak bisa melakukan itu, ya sudah jangan dilakukan. Lebih baik kita melakukan hal-hal apa yang bisa kita lakukan dan hal-hal yang mampu kita lakukan. Jangan ketika melihat seseorang, oh kita harus bisa kayak gitu juga, jangan. Kalau misalnya benar-benar gak bisa, ya sudah jangan dilakukan. Tetaplah menjadi diri sendiri. Wah, pembahasan kita malam hari ini menarik dan bermanfaat sekali ya Sobat Nevel. Sampai-sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan akhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Insecure itu merupakan hal yang lumrah terjadi. Bahkan hal sekecil apapun itu bisa saja membuat kita insecure. Namun, memiliki rasa insecure sebaiknya jangan terlalu berlarut, tapi cobalah untuk bangkit dan buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik Sobat Nevel, itulah pembahasan kita mengenai insecure malam hari ini. Untuk Kak Desi dan Kak Novan, terima kasih ya atas waktunya. Sukses selalu ke depannya. Sobat Nevel, saya Endah mohon pamit undur diri. Selamat beristirahat. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.